Ya, dan selanjutnya kita sudah terhubung dengan Kapten Vincent Raditya. Melalui sambungan Zoom, kita akan langsung berbincang dengan Kapten Vincent. Oke, baik Kak Vincent, saat ini sedang berada di mana dan bagaimana Anda kemudian menilai penemuan FDR ini sebagai titik terang untuk bisa sama-sama mengetahui penyebab terjadinya, penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 PKCLC? Ya, terima kasih Mayfrey. Ya, pada saat ini saya sekarang lagi ada di simulator di Flight Deck Indonesia. Dan dengan temuannya black box ini adalah titik terang yang sangat baik untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Tentunya saya merasa ini akan menjadi arah yang baik dan tempat yang cukup baik untuk kita jalani untuk mendapatkan data yang lebih akurat daripada kita rely dengan data yang tidak akurat gitu. Kak Vincent, tadi disampaikan oleh Panglima TNI pula bahwa kondisinya yang ditemukan, ini FDR-nya sudah ditemukan, CVR yang ditemukan ini hanya beaconnya saja. Apakah itu artinya terjadi kalau dari kondisi ini, beacon dari CVR terpisah dari CVR-nya, apakah kemudian menurut Anda terjadi ledakan yang hebat hingga menyebabkan bagian ini terpisah antara beacon dan CVR? Saya kurang bisa konfirmasi ya masalah ledakan karena saya tidak ada di pesawat. Tapi dari dentuman jatuhnya pesawat dengan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi, itu bisa mengakibatkan disintegration of the aircraft. Pesawat ini bisa pecah jadi menjadi serpihan. Ini adalah karakteristik bagaimana pesawat jatuh dengan kecepatan sangat tinggi karena massa bobot bebannya pesawat itu sendiri juga sudah cukup berat gitu loh. Jadi ketika dia masuk ke dalam laut dengan kekuatan yang sangat tinggi, kemungkinan besar are shattered. Gitu. It's possible bahwa satu benda akan terpisah dengan benda lainnya. Gitu. Oke, tapi kalau melihat dari bagaimana kemudian kronologi dan informasi yang sudah ada sejauh ini, kalau Anda melihat kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak bisa mengandai-andai. Kalau kita berandai-andai sekarang itu kita tidak punya data, kita cuma bisa menerka-nerka di mana variabelnya terlalu banyak. Satu ntar kita bilang ini penyebabnya, semua orang bisa punya asumsi masing-masing. Daripada kita membuat satu masalah, orang-orang ntar kekhawatiran publik, lebih baik saya memilih untuk tidak berkomentar masalah itu sampai nanti pihak yang berwenang yang akan membuka data itu sendiri, nanti mereka juga akan mengeluarkan preliminary report, sama nanti final reportnya seperti apa biar kita dengar sendiri dari pihak yang berwenang. Cuman kita sebagai pilot dan teman-teman sekalian yang berhubungan dengan sosial media diharapkan tidak menciptakan chaos di publik dengan bilang A, B, C, dan luar-luar gitu loh. Ini masalahnya ini yang saya khawatirkan adalah bagaimana kekhawatiran penumpang itu semakin takut. Karena belakangan ini, mulai dari direct message saya ini banyak sekali masuk bahwa mereka menyatakan bahwa mereka sendiri khawatir ketika mereka akan terbang lagi. Apalagi dengan pesawat Sriwijaya, dia bilang, wah, saya berulang kali saya mau menenangkan pikiran mereka bahwa aviation is a safe thing. Penerbangan adalah salah satu alat transportasi yang sangat aman. Walaupun terjadinya begini, saya tahu ada kesalahan, apapun itu, saya tahu, tapi jangan sampai stop believing in aviation gitu loh. Jadi kita memilih untuk tidak menjawab ini karena bukan sebagai orang yang berwenang. Baik, kita bicara soal FDR dan CVR, Cap Vincent. Sebenarnya bagaimana kemudian, apakah kemudian lebih FDR sudah ditemukan, kita masih sama-sama menunggu CVR. Data-data yang didapatkan antara FDR dan CVR, kalau sekarang baru ditemukan FDR, apakah itu artinya memang butuh CVR juga untuk bisa benar-benar tahu penyebab pasti secara utuh, atau sebenarnya dengan FDR saja informasinya sudah cukup jelas untuk bisa kita dapatkan? Kita masih sama-sama tunggu tapi hasil dari KNKT ya. Pastinya untuk lengkapnya dan baiknya dalam proses investigasi diperlukan dua. Pertama, kita mau tahu ketika ada sesuatu masalah di kokpit, pasti mereka berdiskusi. Kapten dengan co-pilot, aduh ini ada sedikit masalah, bagaimana kita atasinya. Nah begitu ada masalah itu buka teori.
Lalu kita lihat lagi bagaimana penanganannya, apakah dikerjakan dengan baik. Flight data recorder bagus untuk mendeterminasi secara sistem, karena itu akan memonitor berbagai macam sensor. Flight data recorder akan menunjukkan bagaimana status pesawat pada saat itu. Bagaimana status sensor, misalnya landing gear-nya up atau down, sensor yang ada di input, di kontrol, itu akan secara detail. Bahkan sampai force yang ada di yoke itu kita bisa didetek dengan baik. Tapi tidak menjawab bagaimana kru itu menghandle emergency tersebut. Maka dari itu kita butuh dua-duanya untuk bisa lebih akurat dalam menentukan apa penyebabnya. Jadi kalau tanpa salah satu, ada kemungkinan ada sedikit kendala dan mungkin ada sulit untuk mencari penyebabnya. Tapi memang lebih baik dua-duanya. Berarti kita sama-sama berharap memang kondisinya nanti saat pencarian bisa berjalan dengan baik, karena kalau tadi kita dengarkan informasi dari BPBT bahwa yang ditakutkan adalah kemudian nanti tertutup ya dengan puing-puing karena sudah terpisah ini beaconnya dari CVR sendiri. Baik. Kualitasnya juga, kualitas dari data yang ada di dalam sana, kita doa bersama kualitas datanya itu masih bisa di-retrieve. Itu sih harapan kita bersama kan. Berapa lama biasanya Kevin San menurut pengetahuan Anda bahwa datanya ini masih bisa dikategorikan baik, dan apa saja biasanya yang bisa berpotensi membuat datanya kemudian ketika ditranskrip tidak baik? Nah ini bukan ranah saya yang menjawab, karena ini adalah orang dari pihak investigator yang akan menjawab. Karena daripada nanti saya menjawab, lebih baik kita akan melihat ini adalah ranahnya mereka. Baik, terima kasih banyak Cap Vincent Raditya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.